pembelajaran yang dirancang oleh guru agar siswa melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Dalam rancangan kegiatan pembelajaran ini, seorang guru semestinya memahami karakteristik siswa, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau kompetensi yang harus dikuasai siswa, materi ajar yang akan disajikan, dan cara yang digunakan untuk mengemas penyajian materi serta penggunaan metode dan jenis penilaian yang akan dipilih untuk melakukan pengukuran terhadap tercapaian tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah dimiliki siswa. Yang pertama, pendekatan pembelajaran adalah suatu upaya mengakhiri makna pembelajaran melalui suatu cara pandang dan pandangan tertentu dalam memahami makna pembelajaran. Berbagai pendekatan dalam rangka memahami makna pembelajaran. Yang pertama, pendekatan filsafati. Pendekatan filsafati terhadap pembelajaran pada pembahasan landasan-landasan pengembangan kurikulum. Di dalam filsafat terdapat berbagai aliran. Nah, yang pertama itu ada aliran idealisme. Dalam pembelajaran, idealisme menghendaki diaplikasikannya strategi penemuan atau discovery melalui tanya jawab, dialektika, dan berpikir deduktif. Yang kedua ada aliran realisme. Realisme menghendaki pembelajaran dan pengelolaan kelas yang berpusat pada guru atau classroom is teacher centered. Yang ketiga ada aliran pragmatisme. Pragmatisme menyarankan pembelajaran melalui problem solving, discovery, dan inquiry. Yang keempat itu ada konstruktivisme. Konstruktivisme menghendaki pembelajaran yang berpusat pada siswa, berpusat pada masalah, berpusat pada aktivitas, bersifat interdisipliner atau terpadu, dan kontekstual. Yang kelima ada aliran eksistensialisme. Eksistensialisme menyarankan pembelajaran yang hanya berpusat pada siswa dalam mencari pilihan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan menemukan jati dirinya. Dan yang terakhir, aliran filsafat pendidikan nasional atau Pancasila. Pembelajaran adalah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peranan guru dalam pembelajaran tersurat dan tersirat dalam semboyan ini Susuntolo, Immanuel Garso, dan Tutuli Handayani. Tujuan pembelajaran yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berguna dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat bertemu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan yang kedua ada pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi terhadap pembelajaran ada berbagai aliran psikologi yang dapat digunakan dalam mendekati makna pembelajaran. Tiga aliran pokok yaitu aliran behaviors. Konsep pembelajaran ini menjadi dasar bagi model pembelajaran motivasi tingkah laku. Dan yang kedua itu ada kognitif. Konsep pembelajaran ini menjadi dasar bagi model pembelajaran pemrosesan informasi dan model interaksi sosial. Dan yang ketiga itu ada humanisme. Konsep pembelajaran ini menjadi dasar bagi model pembelajaran personal. Dan selanjutnya pendekatan sistem. Pendekatan sistem terhadap pembelajaran. Berdasarkan pendekatan sistem, pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu keseluruhan terpadu yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berinteraksi secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendekatan sistem, pembelajaran didesain melalui suatu model pembelajaran yang dulu dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Baik teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pola umum rencana interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, bila kita menganalisis berbagai konsepsi pembelajaran, khususnya berdasarkan pendekatan filsafati dan pendekatan psikologi, maka dapat dipahami adanya berbagai strategi pembelajaran. Berbagai strategi pembelajaran yang dimaksud dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan rasio guru dan siswa dalam pembelajaran. Berdasarkan rasio guru dan siswa yang terlibat dalam pembelajaran, terdapat 5 jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran oleh seorang guru terhadap sekelompok besar atau satu kelas. Yang kedua, pembelajaran oleh seorang guru terhadap sekelompok kecil, yaitu 5-7 orang siswa. Lalu yang ketiga, pembelajaran oleh seorang guru terhadap siswa. Selanjutnya yaitu pembelajaran oleh satu tim guru terhadap sekelompok besar atau satu kelas. Yang terakhir, pembelajaran oleh satu tim guru terhadap sekelompok kecil, yaitu 5-7 orang siswa. Karakteristik yang kedua adalah berdasarkan pola hubungan guru dan siswa dalam pembelajaran, yaitu terbagi menjadi 3 strategi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran tatap muka. Yang kedua, pembelajaran melalui media. Terakhir, pembelajaran melalui tatap muka plus melalui media. Lalu berdasarkan peranan guru dan siswa dalam pengelolaan pembelajaran. Ditinjau berdasarkan peranan guru dan siswa dalam pengelolaan pembelajaran ini, pada umumnya orang mengemukakan ada 2 jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru, lalu yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan atau materi pembelajaran. Berdasarkan peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan atau materi pembelajaran, terdapat 2 jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran ekspositorik, dan yang kedua, pembelajaran heuristik. Yang dimaksud dengan pembelajaran ekspositorik adalah pembelajaran yang menyampaikan pesan dalam keadaan telah siap atau telah diolah tuntas oleh guru di mana siswa tinggal menerimanya saja. Sedangkan pembelajaran heuristik adalah sebaliknya, pembelajaran yang mengharuskan siswa mengolah pesan atau materi itu sendiri. Lalu pembelajaran yang terakhir adalah berdasarkan proses berpikir atau mengolah pesan atau materi pembelajaran. Berdasarkan proses berpikir dan mengolah pesan atau materi pembelajaran, terdapat 3 strategi pembelajaran. Yang pertama, yaitu pembelajaran deduktif, lalu yang kedua pembelajaran induktif, dan yang terakhir adalah pembelajaran deduktif dan induktif.
Yang dimaksud strategi pembelajaran deduktif merupakan pilihan bagi guru yang menganut pendekatan filsafat idealisme. Strategi pembelajaran induktif adalah pilihan bagi guru yang menganut pendekatan filsafat realisme. Sedangkan strategi deduktif induktif adalah pilihan utama bagi guru yang menganut filsafat pragmatisme. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Adapun bentuk material-material pembelajarannya yaitu buku-buku, film-film, pita kaset, dan program media komputer juga kurikulum atau serangkaian studi jangka panjang. Selain itu, suatu model pembelajaran juga memuat yang pertama, sintaks yaitu serangkaian tahapan langkah-langkah yang konkret atau lebih khusus yang harus diperankan oleh guru dan siswa. Kedua, sistem sosial yang diharapkan. Ketiga, prinsip-prinsip reaksi siswa dan guru. Dan keempat, adalah sistem penunjang yang disyaratkan. Model pembelajaran berdasarkan teori. Yang pertama, model interaksi sosial. Model interaksi sosial didasari oleh teori belajar Gestalt. Model ini menitik beratkan hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat. Aplikasi teori Gestalt adalah pembelajaran yang pertama, pengalaman insight. Kedua, pembelajaran yang bermakna. Ketiga, perilaku bertujuan. Keempat, prinsip ruang hidup. Model interaksi sosial ini mencakup strategi pembelajaran diantaranya, pertama, kerja kelompok. Kedua, pertemuan kelas. Ketiga, pemecahan masalah sosial. Keempat, model laboratorium. Kelima, bermain peran. Keenam, simulasi sosial. Kedua, model pemrosesan informasi. Model ini berdasarkan teori belajar kognitif atau Piaget dan berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya memproses informasi, menunjuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan seperti mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Dalam pemrosesan informasi terjadi interaksi antara kondisi internal keadaan individu, proses kognitif kondisi-kondisi eksternalnya, rangsangan dari lingkungan, dan interaksi antar keduanya akan menghasilkan hasil belajar. Selanjutnya yaitu model personal. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi kepada perkembangan diri individu, perhatian utamanya pada emosional siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi siswa yang mampu membentuk hubungan yang harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Model ini juga berorientasi pada individu dan perkembangan keakuan. Pada teori humanistik ini, pendidikan seharusnya berperan sebagai pendorong, bukan menahan sensitivitas siswa terhadap perasaannya. Implementasi teori humanistik dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertingkah laku dan belajar adalah hasil pengamatan. Yang kedua, TL yang ada dapat dilaksanakan secara learning to do. Yang ketiga, semua individu memiliki dorongan dasar terhadap aktualisasi diri. Yang keempat, sebagai besar TL, individu adalah hasil dari konsepsinya sendiri. Yang kelima, mengajar adalah bukan hal yang penting, tapi belajar siswa adalah sangat penting. Yang keenam, mengajar adalah membantu individu untuk mengembangkan suatu hubungan yang produktif dengan lingkungannya dan memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap. Itu yang selanjutnya, model modifikasi tingkah laku. Model ini bertitik tolak dari teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar yang membentuk TL dengan cara memanipulasi pengetahuan reinforcement. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran konseptual. Pembelajaran di sekolah tidak hanya difokuskan pada pemberian pembekalan kemampuan pengetahuan yang teoristik saja, akan tetapi bagaimana agar pembelajaran yang dimiliki siswa senantiasa terkait dengan permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi pada lingkungannya. Pendekatan CPL yang adalah keterkaitan setiap materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata. Pendekatan konseptual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antar materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam pembelajaran konseptual dari 7 prinsip pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru yaitu yang pertama, konstruktivitasme, yang kedua, menemukan, yang ketiga, bertanya, yang keempat, masyarakat belajar, yang kelima, pemodelan, yang keenam, refleksi, yang ketujuh, penilaian, dan yang selanjutnya adalah melakukan penilaian secara objektif. Pendekatan CPL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret atau terkait dengan kehidupan nyata melalui keterlibatan aktivitas siswa adalah mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam model pembelajaran CTL. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme adalah mandiri, tesis sintesis, konstruksi teori, dan pemahaman. Tesis adalah mengumpulkan teori-teori yang sudah ada, sedangkan sintesis adalah mengumpulkan teori-teori kemudian disimpulkan sendiri. Yang kedua yaitu inquiry. Di dalam inquiry terdapat pengidentifikasian, analisis, observasi, kemudian hipotesis. Yang ketiga yaitu questioning. Di dalam questioning itu mengarahkan, menuntut, eksplorasi, evaluasi, inquiry, dan generalisasi. Yang keempat yaitu learning community.
Di dalam learning community terdapat kegiatan kelompok, kerjasama, dan penelitian. Kelima, yaitu pemodelan. Di dalam modeling ini ada penguatan kompetensi dan tujuan serta bimbingan dan motivasi. Dan yang ketujuh yaitu refleksi dan authentic assessment yang akan dibahas di berikutnya. Beberapa istilah dalam model pembelajaran CTL. 1. Konstruktivisme. Siswa dihadapkan pada pengalaman konkret. Dalam materi IPA terdapat sejumlah materi yang dapat dijumpai dalam keadaan nyata. Misalnya materi gaya, listrik, ekosistem, sistem respirasi, dan lain-lain. 2. Tanya jawab. Kegiatan pembelajaran dimulai dari pendahuluan, inti, penutup, dan disisihkan kegiatan tanya jawab. Pertanyaan dari guru diberikan kepada peserta didik untuk berpikir kritis dan mengevaluasi cara berpikir. Pertanyaan dari siswa merupakan wujud dari keingintahuan. 3. Inquiry merupakan siklus dalam membangun pengetahuan yang melalui kegiatan observasi, tanya jawab, hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan menyimpulkan. 4. Learning community. Learning community berfungsi sebagai wadah komunikasi untuk berbagi pengalaman dan gagasan. Praktiknya bisa membentuk kelompok besar maupun kelompok kecil. 5. Modeling merupakan langkah menghadirkan model tertentu yang menyimpulkan materi yang diajarkan. Misalnya dalam mempelajari struktur atom dapat menggunakan molimot. 6. Refleksi melihat kembali atau merespons suatu kejadian bertujuan untuk mengetahui hal yang sudah diketahui maupun belum diketahui untuk dilakukan suatu penyempurnaan. Terakhir, penilaian autentik. Prosedur penilaian menunjukkan kemampuan peserta didik secara nyata. Penilaian yang dilampirkan pada RPP dan mencangkup penilaian mulai dari melakukan kegiatan sampai mengakhiri kegiatan. Selanjutnya yaitu memilih pendekatan strategi dan model pembelajaran. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar filsafat pendidikan tersendiri, yaitu Pancasila. Namun demikian, dalam rangka mengembangkan dan memperkaya kebudayaan pendidikan nasional, kita tetap perlu mengkaji, memilah, dan memilih konsep pendidikan dari aliran filsafat lainnya. Nah, implikasi dari hal tersebut, maka konsepsi pembelajaran yang kita anut seharusnya konsepsi pembelajaran yang berdasarkan pendekatan filsafat Pancasila. Dengan peserta didik atau dalam pembelajaran, peranan guru tersurat dan tersirat dalam semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso dan tutpuri handayani. Nah, jadi mengingat hal tersebut, maka strategi dan model pembelajaran yang dipilih oleh guru hendaknya relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memahami dan menyelenggarakan pembelajaran, dasar pijakan kita adalah Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 32 UUD 1945. Atas dasar itu pula, bahwa kriteria pemilihan strategi dan model pembelajaran hendaknya didasarkan kepada kesesuaiannya dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, peranan guru dan siswa yang diharapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, karakteristik mata pelajaran atau bidang studi. Dan yang keempat, kondisi lingkungan belajar, yaitu keadaan lingkungan serta sarana dan waktu yang tersedia.